I loved this place for so long. London had a good run. Nah, hari ini aku pengen ngomongin tentang learning. Tapi bukan dari psikologi atau dari biologi gitu. Aku bakal ngomongin dari perspektif computer science. Karena background aku computer science. Next. Nah, akhir-akhir ini kita mungkin banyak dengar yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ini fungsinya banyak banget. But, at the heart of it, ada satu algoritma yang namanya reinforcement learning. Boleh next. Reinforcement learning yang membuat hal ini possible. Nah, di reinforcement learning, itu ada namanya training loop, di mana mesinnya itu akan belajar, berinteraksi, menerima feedback, dan belajar dari feedback tersebut. And there are several key factors in this training loop to make it successful. Nah, yang pertama, itu adalah feedback quality. Jadi kualitas feedbacknya. Different feedback itu bisa bikin behavior yang berbeda untuk mesin-mesinnya. Dan ini juga benar untuk kita, manusia. Feedback bagi kita, itu berasal dari lingkungan kita. Berarti it's really important to surround yourself with people that can inspire you. Nah, contohnya, sekarang kan aku di universitas. Aku lumayan suka programming nih. Aku pengen mantapin skill aku di programming. Nah, aku surround myself with contohnya komunitas competitive programmer gitu. Nah, yang kedua adalah feedback quantity. Ini adalah artinya semakin banyak mencoba, maka kita akan semakin mahir. Ini benar di machine learning, benar juga di humans. Nah, as a reference, untuk persiapan IOI, aku nyelesain 1830 pemrograman untuk persiapan itu. Tapi, sebenarnya angka ini nggak ada apa-apanya ya, dibandingkan modern AI. Karena modern AI itu bisa main triliunan game sebelum bisa semahir itu. Nah, yang terakhir itu adalah learning methods. Ini how we internalize feedback. Bagaimana kita perceive our failures and our successes. Nah, di sini kita harus gunakan failure sebagai learning opportunity, karena di sini kita paling banyak bisa belajar. While for successes, kita gunakan sebagai motivasi untuk maju terus ke depannya. And that's more or less what we can learn from machine learning. They can also apply for us humans. Nah, sekarang kan kita udah tahu kira-kira strategi untuk berkembang dan belajar. Now, we should ask the questions to ourselves. Kenapa kita mau belajar in the first place? What motivates us in the first place? Now, for me, I want to make the world a better place. So, I hope that this talk is one step closer towards that. Thank you. Jadi sebelum semua ini dimulai, aku itu orangnya yes to everything. Jadi kayak akademik, iya aku mau kejar. Non-akademik, organisasi, aku juga mau. Ikut drama musikal, oke. Ikut lomba-lomba lain, oke juga. Dan ya mau sampai jadi cheerleader juga pas SMP juga aku gasin terus. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak aku sebenarnya pengen jadi apa sih? Kayak aku pengen mencapai apa? Titik baliknya itu dimulai saat aku ikut OSN Informatika di kelas 10. Pas itu sih ya aku gagal guys, seperti yang kalian tahu. Aku nggak nyampe OSN nasional ataupun IOI kayak Vanes ya 2 kali, wah itu keren banget. Aku sampai situ gagal karena menurut aku kurang fokus. Jadi aku terlalu banyak ya lakuin banyak kegiatan lah. Tapi ujung-ujungnya aku jadi kurang belajar. Sampai at one point tahun depannya aku mutusin buat banting setir ganti ke biologi. Oke, itu a completely different thing gitu, biologi sama informatika. Tapi guru aku tuh bilang di SMA 8 dulu kayak, Roshe, kamu tuh gak bisa mau semuanya kalau kamu punya satu hal yang pengen benar-benar kamu capai. Kamu harus kayak pemanah yang mau nembak apel. Apel? Maksudnya gimana gitu? Nah kata guru aku harus bisa untuk fokus. Sama seperti orang yang mau manah, ya dia manah lihat ke satu apel aja, titik aja. Oke juga ya, bisa juga.
Sampai akhirnya puji Tuhan dengan fokus tadi dan juga dukungan dari seluruh teman-teman, orang tua, dan rezeki juga dari Tuhan, aku bisa mendapatkan medali di OSN dan juga membawa Indonesia ke kancah internasional. Dan yang aku dapetin sih ya, oke, kita emang harus fokus doing our best, tapi ingat juga kalau hasil itu semua di tangan Tuhan dan ya udah kita serahkan aja sisanya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita. Dan sampai saat ini pun sebenarnya bukan berarti aku nggak banyak kegiatan gitu. Aku tetap banyakin kegiatan aku. Tapi yang jadi poin utamanya adalah aku harus fokusin apakah kegiatan itu benar-benar bermakna buat aku. Jadi bukan soal seberapa banyak kegiatan yang kita lakuin, fokus itu, tapi juga seberapa bermakna buat kita dan juga buat orang lain tentunya. Dan at the end of the day, aku pengen bilang kalau ada dua hal yang paling berharga menurut aku selama perjalanan aku di sini, baik itu di Clash of Champions dan juga mungkin kedepannya sebagai seorang mahasiswa ya. Kalau ada dua hal paling berharga, pertama itu waktu, karena waktu itu gak bisa diulang. Sama kayak momen Clash of Champions final chapter ini. Setelah ini, kita gak bisa ngulang lagi ke momen ini. Kita cuma bisa tinggal ingat itu sebagai memori. Dan setelah waktu berlalu, gak ada lagi yang bisa kita lakuin selain menerima dan lanjut move on. Dan juga mereka yang kita cintai. Aku pengen banget di waktu masa depan nanti aku bisa membanggakan mungkin kedua-dua orang tua aku yang nonton di sini juga. Dan ada aku tersayang Brian dan juga mungkin teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga kita semua bisa menemukan hal-hal yang membuat waktu kita menjadi bermakna dalam kehidupan ini. Dan semangat terus untuk semua. Sekian dari aku, doa terbaik untuk teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Oke, mungkin di Champions Talk kali ini aku pengen ngobrol dengan kalian mengenai kegagalan. Siapa yang pernah gagal di sini? Ya, jadi menurut aku kegagalan itu adalah hal yang normal dan wajar dalam hidup kita. Karena dengan kegagalan itu akan membentuk dan membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Jadi kegagalan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita. Nah, next. Sedikit cerita, dulu aku itu OSN Kimia selama 3 tahun, mulai dari SMP kelas 9. Di tahun pertama aku nggak lolos di tingkat kota, di tahun kedua sampai nasional tapi nggak dapat medali. Nah, di tahun ketiga aku baru dapat medali. Di 2 tahun pertama ini aku punya tujuan cuma satu, mendapatkan medali OSN. Tapi 2 tahun aku udah berusaha, udah berjuang, masih nggak dapat sama sekali. Nah, apakah aku harus menyerah? Waktu itu untungnya aku nggak menyerah, aku belajar selama 2 tahun ini apa sih kekurangannya, apa sih kesalahannya. Dari situ aku berusaha mencoba memperbaiki, dan di tahun ketiga, puji Tuhan bisa dapat medali. Next goals-nya apa? Mau masuk PTN. Ya udah, aku daftar SNBP. Dengan prestasi yang waktu itu aku coba kumpulkan, dengan nilai rapor yang aku punya, sebenarnya ekspektasi cukup tinggi untuk masuk dan keterima SNBP. Namun sayangnya kehendak Tuhan berkata lain, akhirnya aku harus SNBT. Persiapan SNBT aku lakuin, waktu itu juga berat hati, kenapa? Karena ada kekecewaan dari SNBP itu. Nah, untungnya konsisten latihan soal, tryout, dan lain-lain, yang awalnya cita-citaku hanya untuk masuk ke PTN, ternyata lebih dari itu. Nah, aku di sini mau ngomong buat teman-teman, kesuksesan dalam hidup kita itu adalah pemberian dari Tuhan dan dukungan dari orang-orang terdekat kita. Nah, kalau kita mendapatkan yang namanya kegagalan, itu namanya kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk terus menggali diri kita dan improve menjadi yang lebih baik. Mungkin akhir kata, aku mau ngomong buat teman-teman semuanya, kesuksesan itu kita syukuri dan kita harus belajar dari kegagalan kita semua. Itu aja, special thanks buat orang tua aku yang bisa hadir hari ini. Tanpa kalian dan keluarga aku tidak akan berada di sini. Bye-bye.